Saya Praninda Citra Lestari dengan NIM 11921000054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan kemandirian dan penyesuaian diri anak usia dini sebagai peserta didik RA. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada pengertian perkembangan kemandirian. Kemandirian berasal dari kata mandiri, dalam bahasa Jawa berarti berdiri sendiri. Kemandirian dalam arti psikologis dan mentalis mengandung pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya yang mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Perkembangan kemandirian adalah proses yang menyangkut unsur-unsur normatif. Ini mengandung makna bahwa kemandirian merupakan suatu proses yang terarah. Mengapa demikian? Karena perkembangan kemandirian sejalan dengan hakikat eksistensi manusia. Arah perkembangan tersebut harus sejalan dan berlandaskan pada tujuan hidup manusia. Yang kedua atau yang selanjutnya yaitu tingkat dan karakteristik kemandirian. Yang pertama yaitu ada tingkat impulsif dan melindungi diri. Ciri-cirinya yaitu peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain, mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik, berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu, cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum games, cenderung menyalahkan dan mencela orang lain serta lingkungannya. Kedua yaitu tingkat konformistik. Ciri-cirinya peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial, cenderung berpikir stereotip dan klise, peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal, bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian, menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya introspeksi, perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri eksternal, takut tidak diterima kelompok, tidak sensitif terhadap keindividualan, serta merasa berdosa jika melanggar aturan. Yang ketiga yaitu tingkat sadar diri. Ciri-cirinya mampu berpikir alternatif, melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi, peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada, menekankan pada pentingnya memecahkan masalah, memikirkan cara hidup, dan penyesuaian terhadap situasi dan peranan. Yang keempat yaitu tingkat sesama. Ciri-cirinya bertindak atas dasar nilai-nilai internal, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan, mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri sendiri maupun orang lain, sadar akan tanggung jawab, mampu melakukan kritik dan penilaian diri, peduli akan hubungan mutualistik, memiliki tujuan jangka panjang, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial, berpikir lebih kompleks dan atas dasar pola analitis. Yang kelima yaitu tingkat individualitas. Ciri-cirinya peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, mengenal eksistensi perbedaan individual, mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan, membedakan kehidupan internal dengan kehidupan luar dirinya, mengenal kompleksitas diri, serta peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Yang keenam yaitu tingkat mandiri. Ciri-cirinya memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan, perkembangan kemandirian dan penyesuaian diri peserta didik, cenderung bersikap realistis dan objektif terhadap diri sendiri dan orang lain, peduli terhadap pemahaman abstrak seperti keadilan sosial, mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan, toleran terhadap ambiguitas, peduli akan pemenuhan diri, ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal, responsif terhadap kemandirian orang lain, sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain, serta mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan. Yang selanjutnya yaitu ada penyesuaian diri anak usia dini sebagai peserta didik. Pertama yaitu ada pengertian. Penyesuaian diri merupakan suatu konstruk psikolog yang luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan, baik dari lingkungan luar maupun dari dalam diri individu itu sendiri.
Dengan perkataan lain, masalah penyesuaian diri menyangkut seluruh aspek kepribadian individu dalam interaksinya dengan lingkungan dalam dan luar darinya. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam penyesuaian diri. Yang pertama yaitu penyesuaian diri personal, penyesuaian diri yang diarahkan kepada diri sendiri. Yang kedua yaitu penyesuaian diri moral dan religius, kapasitas untuk memenuhi kehidupan secara efektif dan bermanfaat dalam kehidupan yang baik dari individu. Yang ketiga yaitu penyesuaian diri sosial, pola hubungan antara kelompok. Yang keempat yaitu penyesuaian diri marital atau perkawinan. Yang kelima yaitu penyesuaian diri jabatan atau vokasional. Ini berhubungan erat dengan penyesuaian akademis. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama yaitu kondisi fisik seperti hereditas, konstitusi fisik, dan sistem syaraf. Yang kedua yaitu perkembangan dan keemasan unsur-unsur kepribadian seperti intelektual, sosial, dan emosional. Yang ketiga yaitu unsur penentu psikologi seperti pengalaman, proses belajar, dan kebiasaan. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima yaitu unsur kebudayaan seperti keyakinan dan agama. Yang selanjutnya yaitu ada proses penyesuaian diri menurut Schneider's menyatakan ada 3 unsur dalam proses kemandirian. Yang pertama yaitu motivasi, kekuatan internal yang menyebabkan ketegangan dan ketidakseimbangan dalam organisme. Yang kedua yaitu sikap terhadap realitas, sikap yang sehat terhadap realitas dan kontak yang baik sangat diperlukan pada proses penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu dasar penyesuaian diri. Penyesuaian yang terjadi dalam sehari-hari terdapat suatu pola dasar penyesuaian diri. Selanjutnya yaitu karakteristik penyesuaian diri. Berikut ini akan ditinjau dari karakteristik penyesuaian diri yaitu menurut Hartina 2008. Yang pertama yaitu penyesuaian diri secara positif. Mereka tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal sebagai berikut. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan fungsional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, serta bersikap realistik dan objektif. Kedua yaitu ada penyesuaian diri yang negatif, di mana terdapat reaksi bertahan atau defense action. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Yang selanjutnya yaitu reaksi menyerang atau aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Tiga yaitu reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalan.